Kenapa gaps di sini penting? Karena inilah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Gitu. Gap, ada ruang kosong atau rumpang di sana. Dan disitulah tugas kita untuk mengisinya. Nah, kenapa membaca artikel yang sudah ada itu penting? Ya adalah supaya kita tahu apa namanya bagian yang sudah terisi di mana yang sudah diteliti, bagian yang belum diteliti yang mana, begitu teman-teman. Maka ketika melakukan penelitian sebetulnya harus baca dulu, harus baca, melihat mana yang sudah diteliti, mana yang belum. Nah di situ yang belum itu atau yang ruang kosong itu, rumpangnya itu adalah gaps penelitiannya gitu. Jadi mustahil kita mendapatkan, tiba-tiba ujung-ujung mendapatkan ide suatu penelitian tanpa membaca dulu. Bahkan saya pun sering saya contohkan, misalnya, teman-teman saya punya ide nih, walaupun misalnya begini, saya punya ide nih untuk meneliti ini, katanya ini, metodenya ini, walaupun itu secara spontan gitu ya. Tapi ketika dicek di Google, ternyata sudah ada yang meneliti gitu. Ya kan? Ternyata sudah ada yang meneliti. Nah, walau demikian kita lihat ini walaupun sudah ada, kita tidak memutuskan sampai selesai. Nggak bisa melakukan penelitian yang serupa gitu, tidak seperti itu, tapi kita bisa melihat ruang kosong atau rumpang dari penelitian yang sudah ada tersebut gitu, kan begitu alurnya ya. Nah kemudian ada cara yang kedua ketika mencari inspirasi topik penelitian, itu dengan membaca, baca dulu, baca cari yang menarik menurut kalian kan, yang menurut kalian gampang saja, yang menurut kalian ngerti gitu. Karena untuk meneliti sesuatu kita harus mengerti dulu, punya modal dulu apa sesuatu yang kita teliti tersebut gitu. Jangan ini mah kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba meneliti tentang virus COVID misalnya, kita nggak tahu sama sekali, atau bahaya nantinya, atau bahkan error nantinya, salah mengambil langkah. Kita harus pelajari dulu COVID-19 itu seperti apa sebelum menghadirkan virus COVID di laboratorium penelitian kita, kan begitu. Harus cari tahu dulu, oh seperti ini, oh penanganannya harus seperti ini sebelum kita terjun pengambilan data tersebut. Karena kalau tidak seperti itu nanti ada logical fallacy, kesalahan berlogika. Nah itu yang sering, misalnya kesalahan berlogika ini misalnya pengaruh YouTube dalam mengembangkan kemampuan speaking siswa. Yang namanya teknologi kan nggak bisa logikanya gitu ya. Yang namanya teknologi kan nggak bisa meningkatkan apa-apa, tergantung bagaimana digunakannya itu seperti apa gitu. Salah duhur. Oke. Nah, ketika mencari gaps atau rumpang ini ada hal yang menarik. Ini saya ambil dari rekan saya yang Setiawan. Ini bagus. Sebetulnya di buku penelitian banyak yang membahas seperti ini, tapi ya ini katakanlah rangkuman supaya teman-teman juga tidak terlalu berat membacanya, apalagi jam segini udah lapar misalnya, ya nggak apa-apa. Nah coba baca di sini, kita sama-sama identifikasi gaps itu gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Kalau gampang ya dibilang gampang ya bikin pusing, dibilang susah ya nyatanya itu bisa kita lakukan.
Kalau teman-teman tidak punya pegangan kerangka untuk mencari dan menemukan bisnis gap, teman-teman bisa menggunakan panduan sederhana ini. Nah, gaps itu ruang kosong atau rumpang yang membedakan penilaian kita dengan penelitian yang lain. Ya. Nah, pertama, di sini jangan melihat research gap sebagai suatu hal yang besar. Research gap bisa ditemukan di setiap tingkatan. Ya, di bagian-bagian tertentu itu bisa kita temukan. Gaps yang kita temukan di tingkatan atau tahapan yang berbeda secara otomatis akan berujung pada signifikan terhadap seberapa penting penelitian harus kita lakukan. Jadi gaps bisa banyak macamnya ya. Jadi gaps itu ada gaps, misalnya nih jenis-jenis gapsnya nih. Nah, ini visualisasikan sebagai gambar tadi sederhana ini. Oke, yang pertama adalah gaps yang pertama kita bisa melihat rumpang atau ruang kosong pembeda penelitian kita berdasarkan teori yang dipakai. Misalnya teori yang dipakai seperti ini. Ini baca dulu ya. Berkaitan dengan teori atau framework yang membingkai penilaian, teori apa aja yang digunakan untuk memahami atau menjelaskan topik penelitian. Gunakan teori lain atau rancang kerangka teori yang berbeda. Misalnya apa yang digunakan penelitian sebelumnya, bagaimana konsep teori yang harus dipahami, gunakan definisi yang berbeda jika ada. Nah, ini secara sederhana, ini sudah sederhana sebetulnya, tapi saya akan lebih sederhanakan supaya teman paham. Misalnya, ada satu penelitian menggunakan teori A misalnya. Oh, ini hasil penelitian menggunakan teori A, kerangka analisisnya seperti ini. Itu saya pakai pisau yang lain kan teori itu sebagai pisau kan. Saya pakai pisau yang lain, artinya pakai teori atau model lain. Misalnya begini, kelas ini CDE pakai CDE sama Ibu Nanik atau sama saya? Kelas ini teh Bu Nanik ya? Bu Nanik, Pak. Nah, di kelas CDE itu kan teorinya banyak. Ada Pavlov, ya kan? Nah, misalnya ada pidato Obama misalnya dianalisis, pidato politik Obama dianalisis dengan menggunakan teori Pavlov kan, di mana teori Pavlov itu ada tahap deskripsi, ada tahap interpretasi dan seterusnya. Penelitian tersebut hasilnya seperti itu, misalnya dengan menggunakan teori Pavlov. Kalau begitu saya pakai, nah ini sederhananya mencari garis. Berdasarkan teori, kalau begitu saya pakai teori Van Dijk lah. CDE, sama-sama CDE, tapi menggunakan teori Van Dijk, bukan Pavlov. Teman-teman yang lain misalnya, walaupun data yang sama ya, saya pakai kerangkanya Van Leeuwen, CDE Van Leeuwen. Silakan. Karena itu gaps ya. Karena nanti akan hasilnya hasil atau kesimpulan yang berbeda. Karena kerangka yang dipakai kan beda. Model yang dipakai beda. Atau approach yang dipakai beda. Saya mau beda lagi lah. Bukan Van tapi menggunakan Pavlov, Van Dijk, Deborah misalnya. Boleh, silakan. Atau Blue and Blue misalnya. Silakan. Nah, itu berarti dia secara teori. Jadi, ibaratnya menggunakan teori yang berbeda. Kalau yang sudah ada menggunakan teori A, saya pakai teori B. Nah, itu juga gap. Paham, teman-teman? Halo? Halo? Paham nggak apa yang saya sampaikan? Teorinya beda, gitu. Pemakaian teori yang berbeda. Gitu. Apa suara saya yang kurang indah? Iya, Pak, betul. Oh, suara saya kurang jelas.
Ini wifi di rumah lagi jelek. Saya ulangi, theoretical atau conceptual gaps itu adalah ketika penelitian yang sudah ada menggunakan teori A misalnya, gap kita mencoba untuk menggunakan teori yang lain gitu, itu yang disebut dengan theoretical gap. Paham ya? Suara saya masih kecil? Nah, itu udah full. Kadang kecil, kadang besar, Pak. Jadi kayak begitu. Kayak angin. Kalian ngantuk kali. Jadi kali. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah gap secara metode. Nah, berkaitan dengan metodologi tentunya. Atau misalnya kalau yang ini pakai studi kasus, misalnya oh saya pakai CAR, Classroom Action Research atau Action Research, atau misalnya inquiry misalnya, atau misalnya research design yang lain. Nah, itu berkaitan dengan metodologi ya. Untuk topik yang kita teliti, apakah metode yang digunakan, metode apa yang sering digunakan, metode apa yang jarang atau belum pernah digunakan. Nah, misalnya orang lain banyaknya pakai ini, saya classroom action research misalnya. Atau etnografi misalnya, datanya diambil gitu ya. Artinya itu juga membedakan penelitian kita dengan penelitian, karena nanti topik yang sama dengan metode yang berbeda, nanti kesimpulannya diharapkan akan memberikan warna kan, jadinya jadinya kita tahu pakai metode itu hasilnya begini, pakai metode itu bahkan bisa membuktikan walaupun pakai semua metode ternyata hasilnya sama misalnya, berarti benar teori ini, konsep ini. Jadi memberikan semakin banyak penelitian tentang itu dengan menggunakan variasi teori atau metode yang berbeda, itu juga akan memberikan hasanah, keilmuan, ya seperti itu. Kan metode tes COVID aja beda-beda kan ya. Ada swab, ada PCR, betul tidak? Walaupun datanya sama, virus COVID, tapi kan metodenya beda-beda. Seperti itulah, paham teman-teman? Paham. Oke. Selanjutnya adalah gap secara empiris. Nah, ini berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Misalnya, teman-teman baca sebenarnya, kok penelitian yang ini kalau menurut keyakinan saya, tapi keyakinannya nggak ngasal gitu ya. Menurut keyakinan saya bukan seperti itu deh hasilnya. Atau misalnya temuan yang sudah ada itu ada 5 butir misalnya. Ada 5 mengenai suatu isu. Ketika teman-teman selesai membaca, pengalaman saya misalnya menggunakan ini, penggunaan media pembelajaran misalnya Kahoot misalnya. Ada hasil-hasilnya kan, sedangkan kalian misalnya sudah sangat ahli itu dengan bermain Kahoot, sudah banyak sekali pengalamannya. Tetapi ketika teman-teman membaca satu penelitian tentang Kahoot misalnya, kok baru 5 yang ditemukan padahal ada aspek lain loh. Ya udah, lakukan penelitiannya gitu. Atau bahkan bisa menyangkal, kok ke sini sih arahnya, nggak gitu, gini. Nah, kalian bisa melakukan penelitian itu, menyangkal, menambahkan, atau bisa melengkapi juga silakan. Nah, itu secara empiris. Walaupun datanya sama, ya, tapi nanti temuannya akan berbeda nanti oleh teman-teman. Nah, yang berbeda tersebut nanti tentu akan melibatkan metode yang berbeda pula, atau metode langkah penelitian yang lebih lengkap. Seperti halnya kalau yang lebih akurat itu PCR atau swab sih, lupa.
PCR yang lebih akurat ya. Kalau swab saja kan ya metodenya seperti itu. Kalau PCR kan saya belum pernah, saya baru swab aja. Dinasinya positif dulu. Nah, itu kan juga menghasilkan berbeda ya, walaupun virusnya sama, tetap sama. Tapi bukan berarti yang PCR, yang swab itu tidak apa namanya jelek gitu. Ya orang itu kan tahap awal nggak apa-apa. Nah itu secara sederhananya seperti itulah. Jadi punya saya nih lebih lengkap. Jadi ada ego tersendiri nih. Ini gue punya cara yang lebih canggih lagi bro untuk analisis itu. Caranya kayak gini. Nah gitu. Seperti itu meneliti itu akan terkuak semua nih. Misalnya itu lebih kredibel misalnya. Nah itu nanti teman-teman akan merasakan mana penelitian yang bergizi, mana yang kurang gizi. Ya kan? Nah, ini mau bobotnya mantap. Iya, karena si penelitian yang itu melibas semua penelitian yang udah ada. Karena ada kompetisi dalam penelitian itu yang sudah ada misalnya hanya sampai bobotnya sekian, punya gua nih lebih mantap. Nah, itu secara empiris ya. Karena nanti, nah ini berkaitan dengan hasil dari penelitian sebelumnya empiris itu. Apakah penelitian sebelumnya memiliki kelemahan yang mempengaruhi data atau kesimpulannya? Apakah kesimpulan penelitian sebelumnya bisa digunakan atau berlaku untuk konteks penelitian kita? Nah, cara. Kemudian gap selanjutnya adalah praktikal. Itu praktis ya. Untuk menemukan gap, tentu kita harus memahami penelitian kita terlebih dahulu ya. Baru kemudian jump to posing, membandingkan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya dan mengaitkan dengan teori atau konsep yang ada. Oke, secara praktis ini mah. Ini menemukan misalnya teori yang sudah ada, penggunaan otentik material misalnya. Ternyata challenges-nya itu atau hambatannya itu ini. Sedangkan di penelitian kita, hambatan yang kita temukan ini. Nambah lagi penelitian lanjutan selanjutnya misalnya. Dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada gitu. Jadi terus berkembang ilmu itu. Nah, ini secara praktis gaps-nya. Kadang menemukan gaps itu sulit karena kita tidak memahami penelitian. Nah, iya. Kata saya juga dari awal, untuk melakukan penelitian itu teman-teman harus paham betul dulu apa yang mau diteliti gitu. Logikanya kalau itu tidak dilakukan ya nggak bakalan menemukan gaps. Artinya tadi pahami dulu, misalnya karakter virus COVID itu seperti apa. Kalau tidak ya bahaya juga, jadi bencana awal kita yang serang. Nah itu analoginya seperti itu teman-teman. Nah ada lagi nih cara mencari gap selanjutnya dari saya. Ada lagi yaitu di tiap penelitian biasanya di ujung penelitian ada suggestion, saran for suggestion atau misalnya for further research untuk penelitian lanjutan. Biasanya si penulis ada penelitian ini hanya terbatas pada apa-apa. Penelitian selanjutnya bisa membahas apa-apa. Itu biasanya dicantumkan sama si penulis. Artinya yaitu gaps-nya. Oh, ya udah. Karena sudah ada saran dari ya udah kita ikuti saran dari si penulis yang kita baca. Pernah tidak teman-teman membaca saran penelitian lanjutan di penelitian yang sudah ada? Jadi enggak? Pernah, Pak. Nah, itu lakukan orang itu apa namanya saran yang memang berdasarkan pengalaman dia kan, dia sendiri yang melakukan berarti dia atau kita sendiri misalnya kita itu penelitian awas ingat teman-teman kita itu meneliti tidak sepenuhnya
Ibarat jika ilmu itu pentil, jika itu ilmu itu motor, seorang profesor pun hanya bagian pentilnya itu tuh. Nah, itu bisa disarankan misalnya menggunakan metode yang lain, nanti hasilnya akan beda, atau menggunakan teknik kerangka teori yang lain, nanti akan hasilnya beda gitu. Nah, saya suka menyarankan teman-teman banyak baca artikel, lihat artikel yang menurut teman-teman akan tiru ininya ya, bukan tiru plagiasi, tiru polanya. Ini artikel ini kayaknya polanya bisa saya lakukan deh, saya ikuti deh. Nah, bisa. Bapak maaf. Ya. Suaranya kecil. Suara, mungkin teman-teman nggak dengar. kenapa ya bisa begini ya? Tes. Speaker. SMS. Padahal saya udah teriak ini. Tes. Di YouTube jalan nggak di internet bagus? Di TV nyala YouTube. Tapi koneksi nyala YouTube. Ya, jadi kadang suara Bapak jelas, Pak, terus kecil lagi, Gitu sebentar ya? jelas lagi, gitu, Pak. Ya. Ya, sudah lah. Nah, itu teman-teman. Gampang kan? Gampang susah sebetulnya. Termasuk saya sendiri suka seperti itu. Baca yang sudah ada, peneliti yang sudah, meneliti itu, saya mau meneliti itu, tapi menggunakan model yang penelitian yang saya baca gitu, saya mau meneliti ini, tapi awas jangan sampai salah berlogika, karena tidak semua apa yang sudah diteliti kerangkanya kita pakai di seperti halnya begini, jika data itu diibaratkan buah, ada buah nangka, nanas, lemon, ada buah anggur misalnya, ada apa. Satu alat potong misalnya golok, ya tepat kalau untuk mengupas buah atau kampak gitu ya, untuk mengupas kelapa gitu. Tapi masa untuk apel atau pakai kampak itu udah minta bila-bila. Artinya ada, walaupun itu terbelah nantinya, kok aneh gitu, buat pisau bedahnya buat itu doang kok pakai gergaji mesin apa lagi. Ya gitu teman-teman, cari yang membedakannya. Ketika saya tanya nanti gaps-nya apa, gaps-nya Pak, nah kan saya teman-teman sudah ngerti sekarang. Nanti ya kalau misalnya setelah ini nanti akan saya tanya gaps-nya apa dengan penelitian yang sebelumnya, nanti apakah gaps-nya itu berdasarkan kerangka identifikasinya, berdasarkan theoretical-nya, ataukah metodenya, atau empirical gaps-nya, atau practical gaps-nya. Jadi ngerti ketika ditanya, atau secara sederhananya, yang membedakan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya apa? Ini jawabannya nih. Oh, itu terkait dengan theoretical gaps, Pak. Misalnya ketika nanti diuji sama penguji, itu penguji juga menanyakan itu. Oh, itu terkait dengan theoretical gaps, Pak. Udah tahu teman-teman, udah bisa menjawab. Jadi nggak bingung nanti, kamu bedanya penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya apa? Beda, Pak. Beda, pokoknya mah beda. Gitu kan ada istilahnya, ini bedanya kemana arahnya gitu. Nah, itulah yang membedakan, yang keterbaruan. Oh, berarti ini sesuatu yang baru. Begitu, itu saja. Gampang, susah. Gitu, teman-teman. Silakan ada pertanyaan. Ada, Pak. Yuk, Aninda. Bapak, misalkan kan menentukan gaps itu kan sebelum Bapak bilang, dari kita baca dulu kan dari penelitian sebelum-sebelumnya. Itu minimal 5 tahun ke belakang, Pak. Gimana? Baca penelitian sebelumnya itu minimal 5 tahun ke belakang.
Kalau di Prodi itu untuk artikel 5 tahun, untuk penggunaan referensi buku itu memang 10 tahun ke belakang bisa. Ya, yang terbaru itu akan lebih baik. Karena kalau misalnya loncat, logikanya begini, kenapa filosofinya ya, kenapa kok dalam kita itu harus membaca artikel yang baru-baru berarti kan ya? Karena secara sederhananya kalau kita membaca artikel yang sudah lama, terus kita misalnya tahun 80-an misalnya, wah saya membaca artikel tahun 80-an nih, oh ini artikelnya membahas ini, saya membahas B, ternyata ide yang kita akan tuliskan itu sudah ada ternyata di tahun 90-an, udah dianalisis, ternyata sudah ada. Biasanya logikanya yang paling terbaru itulah yang paling update kan begitu ya. Berarti ketika kita menuju ke yang terbaru, berarti kita yang paling baru gitu. Tapi walau demikian bukan berarti mengharamkan melakukan rujukan pada apa namanya teori-teori yang jadul. Misalnya kan teman-teman teori Fairclough, CDA misalnya itu kan si Fairclough-nya penulisnya dia itu pakarnya gitu. Kalau pakarnya mau tidak mau tahun 80-an sekalipun bisa kita rujuk kalau untuk rujukan. Tapi kalau untuk mencari gaps penelitian ya kenapa alasannya kok 5 tahun gitu. Itu sebetulnya supaya yang terbaru, yang terupdate. Seperti hanya kita memodif gitu ya, modifikasi apa-apa gitu kan, atau kecanggihan teknologi, HP misalnya gitu. Yang merujuk ke yang sekarang, kalau mau membuat HP yang baru pasti rujukan yang kita pakai misalnya fitur-fiturnya akan lebih canggih ya, patokannya ya HP yang terakhir kayak gimana sih? Oh, HP terakhir kayak gitu, oke deh. Berarti saya akan membuat HP dengan fitur yang lebih canggih lagi misalnya. Kalau merujuknya ke handphone yang tahun seberapa pas awal-awal gitu ya nantinya keterbaruan kita itu bahkan bisa jadi lebih buruk daripada handphone yang terakhir yang sudah ada tapi kita tidak baca atau kita tidak rujuk gitu, kita tidak lihat. Itu secara sederhananya alasan kenapa kok 5 tahun gitu. Halo? Suara saya kedengeran? Kedengar Pak, tapi tadi kecil. Aduh, kecil. Iya itu sinyalnya. Tapi paham nggak tadi? Paham, Pak. Kalau paham Pak. Nah, gitu. Makanya di PKM, di apa, karena kan supaya kreativitasnya itu terbaru, gitu. Bukan yang jadul. Makanya nggak boleh itu yang kalian kan ikut PKM kan ya, kreativitas mahasiswa itu pemerintah mintanya yang merujuk artikel yang baru karena ibarat handphone tadi merujuk ke handphone yang terbaru kalau ingin lebih kreatif, jangan merujuk ke yang jadul, gitulah pasarnya. Silakan ada lagi. Bagi yang belum set penelitiannya, so kata saya juga cari yang mudah saja. Tapi nanti harus beda dengan penelitian yang lainnya, dengan yang terdahulu. Bedanya apa? Ini sudah dijelaskan. Bapak mau bertanya. Ya, silakan Adila. Adila kan yang menelitinya tetap sama ya Pak tentang yang VoiceTube. Tapi nyari research mentornya itu nemu beberapa, tapi yang bisa diakses baru 1, sisanya itu berbayar gitu Pak. Tapi Adila searching yang lain tentang aplikasi
TED Talks yang sebenarnya TED Talks juga bisa diakses di VoiceTube kan, Pak. Nah, itu nggak Pak, kalau misal Adila jadiin research mentornya juga. Oke, ketika teman-teman ada kendala, ini artikel dari abstraknya sih kelihatan, tapi di download nggak bisa kan gitu ya. Nah, ini nih caranya nih. Sihab. Nih, klik aja nih. Sihab. Saya lagi share screen. Nah, misalnya terutama di jurnal-jurnal yang berbayar, ini walaupun kriminal ya. Aduh, saya jadi nyantolin ini dosa, santai bulan puasa. Tapi ini yang dosen-dosen lakukan justru itu, kalau saya mah nggak harus nutupi ke teman-teman lah. Pakai ini merupakan tuh gambar burung hitam tuh, penyihir. Ini kalau misalnya teman-teman ada artikel yang tidak bisa di-download, misalnya apa tuh Adila? Punya linknya nggak? Gimana, Pak? Mana artikel yang nggak bisa di-downloadnya? Sebentar, Pak. Nah, biasanya ada di artikel-artikel yang berbayar itu kalau mau. Iya, ini Pak. Pas download artikelnya berbayar. Apa itu judulnya? Linknya aja tempelin. Linknya ya, Pak. Link tempelin ke chatbox, coba nanti kita buka. Sebentar ya Pak, soalnya Adila searchingnya di laptop. Ini Zoom-nya pakai HP. Nah, supaya teman-teman yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Karena yang berbayar itu, yang harusnya bayar gitu ya, itulah yang sebetulnya isinya itu bagus sebenarnya. Itu yang Elsevier biasanya, yang Q1 itu bagus artikel ini. Nah, ini caranya nih. Aduh, ini ilegal ya, tapi nggak apa-apa lah. Demi kalian supaya cepat beres, ayo. Misalnya itu di apa ya, stand of line. Nah, Taylor Francis ini suka susah ini yang website ini nih. Yang di jurnal ada nggak? Saya sambil nunggu Adila. Nah, di ini nih di jurnal yang Taylor Francis ini, wah, ini nggak bisa ini. Nah, caranya itu cari aja klik ininya ya. Nah, ini misalnya ini nih. Nih tuh teman-teman tuh. Ini kan nggak bisa ya, nggak bisa kita download tuh. Hanya ada introduction. Ini mah bisa ya. Open access tuh. Oh, ada. Tapi ada beberapa yang nggak bisa ya. Betul kata Dila. Ada nggak, Dila? Ada judulnya aja. Judulnya apa? Coba saya klik, saya ketik nanti. Ini Adila ketikin di textbooknya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Udah? Udah, Pak. Oke. A study of VoiceTube. Oke. Ini kita coba dulu ya. Kita lihat. Yang mana? Yang ini, yang di Jepang, yang Iya, Cina? Pak. Iya. Oke. Wih, Cina tuh. Mana ininya? Nggak ngerti ini tulisannya. Apa ini? Gimana ini? Satu juga sama, Pak. Itu dari Taiwan, tapi masih ada
bahasa Inggrisnya, cuman kalau yang ini nggak bisa diakses karena berbayar. Gimana itu? Saya nggak ngerti apa yang harus diklik. Sama Bapak. Oke. Oh, mana? Ada yang tahu ini di mana? Download ini kali ya. Harus tahu linknya dulu, nanti bisa ketahuan download. Nah, paste-kan aja isi linknya itu, link artikelnya. Ini ada nggak? Bisa yang ini, apakah ini bisa di-download? Nah, ini kan nggak bisa tuh. Apa bisa? Copy aja linknya nanti, masukkan ke sini. Oh, nggak ada katanya. Klik aja si hub. Please try on doi-nya. Nah, jadi si hub itu to remove all barriers in the way of science. Tapi saya nggak ngerti ini bahasa yang mana yang klik downloadnya ya. Ada yang tahu bahasa Mandarin, ini klik downloadnya yang mana? Nggak tahu juga, Pak. Ini apa? Bapak, tapi ini ada doi-nya bisa